Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima al-ifadata wal istifadata wa tadhakkura tadhkira wa naf'a wal intifa' wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilur Rasul yang dikarang oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan kita masih membahas tentang akhlak Rasulullah. Kita lanjutkan dari pertemuan yang berikutnya, dari pertemuan yang sebelumnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan min fi wajhihi bi syai'in yakrahuhu. Sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah bersikap menunjukkan wajahnya dengan wajah yang tidak menyenangkan ketika berhadap-hadapan dengan sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah menunjukkan wajah murung, wajah cemberut, wajah yang tidak enak. Itu tidak pernah sama sekali. Sekiranya sahabat-sahabatnya itu merasa tidak suka ketika melihat wajah seperti itu Rasulullah tidak pernah. Itu salah satu bentuk akhlaknya Rasulullah. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana indahu rajulun bihi asaru sufratin qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajjihu ahadan bi syai'in yakrahuhu. Alamma qama qala lil qaumi law qultum lahu yad'u hadhihi sufrah. Sayyidina Anas bercerita bahwa suatu hari ada seorang laki-laki yang bajunya itu ada bekas-bekas warna kuning-kuning, kayak kelihatan kuning-kuning itu. Jadi kurang bersih, kurang rapi, agak kotor-kotor begitu. Tapi Rasulullah itu memang orangnya selama itu bukan hal yang haram, Rasulullah itu tidak mau negur secara langsung sekiranya sahabat itu tidak suka. Memang begitu. Jadi Rasulullah membiarkan laki-laki tersebut yang ada bekas-bekas warna kuning-kuning begitu. Tapi setelah dia pergi, Rasulullah ini berkata kepada salah satu sahabat yang ada di situ, coba itu kasih tahu itu, kalau bisa itu yaitu dihilangkan itu kuning-kuning yang ada di bajunya itu. Dan begitu memang bagusnya begitu. Selama yang dilakukan itu adalah bukan yang haram atau bukan hal yang dilarang, kalau bisa tokoh-tokoh atau kalau kita punya nama begitu, jangan langsung negur, kalau bisa lewat orang tidak apa-apa. Nah, ini akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Qala al-Bajuri, dikomentari oleh Imam al-Bajuri, wal murad annahu la yakatu yuwajjihu ahadan bi makruhin ghaliban. Fala yunafi ma sabata an Abdullah bin Amr bin As annahu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliyya thawbaini mu'asfaraini fa qala inna hadaini min thiyabil kuffar fala talbashuma. Memang kebanyakan Rasulullah itu hampir-hampir tidak pernah menunjukkan sesuatu yang tidak disukai oleh sahabat-sahabatnya. Tapi ya kadang-kadang juga pernah menegur. Semisal satu contoh kejadian yang dialami oleh Abdullah bin Amr bin As. Beliau itu punya dua baju yang ada kuning-kuningnya begitu. Terus dikatakan oleh Rasulullah, ini dua baju ini adalah termasuk pakaiannya orang-orang kafir, maka jangan dipakai. Itu kata Rasulullah. Dan memang sebagian ulama itu memakruhkan memakai baju-baju yang ada kuning-kuningnya bagi seorang laki-laki, karena dianggap itu menyerupai perempuan. Kalau laki-laki pakai baju kuning itu kan agak agak gimana? Pernah enggak lihat laki-laki pakai baju kuning begitu? Kelihatan kayak gimana gitu ya? Nah, kayak cewek. Makanya ini sebagian ulama itu memakruhkan, tidak sampai batas haram.
Kuning, apalagi kuning ngejreng begitu. Kulitnya gelap gitu. Kecuali kuning itu cuma sekedar variasi-variasi itu mungkin tidak begitu masalah. Tapi ini kuning itu ada beberapa ulama yang memakruhkan. Jangan dipakai karena itu pakainya orang-orang kafir kata Rasulullah. Kemudian kata ini perawi hadis ini, apakah ini aku basuh saja? Ini berarti bukan kuning asli tapi ada semacam apa ya? Kena kuning-kuning begitu. Kalau dicuci gimana? Kata Rasulullah, bal ahrikhuma, kalau bisa dibakar. Maksudnya dibakar itu ya kalau tidak usah dihilangkan, tidak usah dipakai. Bukan disuruh membakar. Artinya tidak boleh untuk dipakai. Makanya ini ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada bahkan yang sampai mengharamkan memakai pakaian-pakaian berwarna kuning bagi seorang laki-laki. Tapi mayoritas pendapat daripada para ulama itu hanya sekedar makruh. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan bimakruhin. Sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah menunjukkan hal-hal yang tidak disukai oleh sahabat-sahabatnya, baik dari sikap, ucapan maupun dari tindakan atau ekspresi wajahnya, tidak pernah seperti itu. Wala yata'arradu fi wa'dihi li ahadin muayyanin bal yatakallamu khitaban aman. Rasulullah itu kalau menasihati, memberi mau'idhah yang tujuannya adalah untuk orang-orang tertentu, beliau tidak langsung sebut nama, tapi ditujukan untuk secara umum, walaupun yang dimaksud adalah satu orang. Dan ini memang termasuk akhlaknya beliau. Salah satu hikmahnya adalah untuk menutupi keburukan orang. Tidak boleh seperti itu memang. Menasihati karena keburukan di depan orang itu tidak boleh. Karena an-nasihah fil mala'i fadhihah. Nasihat di depan umum itu sama dengan mempermalukan. Tidak boleh begitu. Jadi Rasulullah misalnya contohnya begini. Misalnya di sini ada yang punya kebiasaan mencuri, misalnya begitu. Maka dikatakan sebagian orang itu gimana ya, kok punya kebiasaan mencuri? Sebagian orang. Padahal yang dimaksud ya itu orang itu. Dan itu pasti sudah nyampe pesan itu. Saya ingat dulu ketika masih ngaji kepada Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, beliau itu pakai bahasa ba'dun nas, sebagian orang. Itu di situ ada banyak yang ngaji macam-macam, ada santri, ada masyarakat, ada guru-guru, ada ustadz-ustadz macam-macam. Saya masih ingat itu. Ba'dun nas, sebagian orang itu dia sholat sedangkan di dalam sakunya ada maksiat. Paham? HP-nya isinya macam-macam gitu. Tapi pakai bahasa ba'dun nas. Bisa jadi saya yakin beliau itu kasyaf itu tahu ini orang ini kebetulan mungkin hadir, mungkin begitu. Tapi pakai bahasa ba'dun nas. Memang sebaiknya begitu. Dan bisa jadi itu sudah masuk ke mereka karena memang dia ngerasa bahwa dia adalah pelakunya. Itu salah satu akhlaknya begitu. Tidak langsung sebut nama. Kecuali di bab ghibah kan sudah pernah kita bahas, kecuali jika maksiatnya itu adalah maksiat yang terang-terangan. Paham? Kecuali jika maksiatnya adalah maksiat yang terang-terangan, maka itu boleh sebut nama. Tujuannya apa? Tujuannya agar apa? Tidak diikuti. Misal ada orang minum-minum di pinggir jalan terang-terangan, itu maksiat yang terang-terangan, tidak apa-apa. Tidak usah pakai sindir-sindiran. Itu fulan bin fulan, atau dia melakukan hal-hal yang bid'ah, atau dia melakukan menyebarkan pemahaman-pemahaman yang sesat, tidak apa-apa, tidak usah disindir-sindir, tidak usah, langsung sebut nama juga tidak ada masalah gitu. Tapi kalau sekiranya itu adalah hal-hal yang sifatnya privasi, lebih baik itu pakai sindiran. Misalnya contoh begini, ada orang datang curhat kepada ustadz atau tanya tentang hukum.
Misalnya, Ustadz, gimana ya ini suami saya kok lama ndak kasih uang misalnya, atau dia sering keluar ndak pulang-pulang misalnya, gimana hukumnya? Apakah ini pernikahan saya ini masih bisa berlanjut atau gimana? Mestinya bukan seperti itu cara tanyanya, tapi begini, Ustadz, bagaimana hukumnya jika ada suami yang lama tidak menafkahi istrinya, atau suami ini sering keluar dan jarang di rumah, misalnya begitu. Maka jawaban dari pertanyaan yang pertama dan pertanyaan kedua itu sama. Intinya kan mendapatkan jawaban begitu. Kalau tanya ke Ustadz begitu caranya, jangan sebut nama. Paham? Yang penting dapat jawaban, tidak usah sebut nama. Jangan sebut nama. Itu tambah mengotori hatinya Ustadz itu nanti. Ustadz, gimana kalau ada orang, padahal ya sudah tahu orangnya, gitu loh. Paham? Jangan diulangi kalau sebut-sebut nama. Paham? Nah. Tapi kalau sama orang yang dipercaya, tetap tidak usah sebut nama. Tidak usah sebut nama. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Yang penting dapat jawaban. Intinya kan itu. Yang penting dapat jawaban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu 'anil rajuli syai' lam yaqul ma balu fulanin yaqul walakin yaqulu ma balu aqwamin yaquluna. Rasulullah itu ketika mendapatkan kabar sesuatu dari seseorang, maka Rasulullah tidak langsung sebut nama juga. Misalkan ada fulan bin fulan itu melakukan hal-hal yang tidak baik, maka Rasulullah itu tidak langsung nyebut nama. Misalkan, oh itu fulan kok kayak gitu, tidak pantas begitu. Tidak begitu. Tapi Rasulullah itu mengatakan ma balu aqwamin yaquluna. Itu gimana ya kok sebagian orang kok punya kebiasaan begitu. Tidak langsung sebut nama. Paham? Dan ini akhlak yang sangat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah, karena tidak sampai mempermalukan orang. Kalau kita kan kadang gampang ini ya ngomongkan orang itu. Dengar kabar kalau fulan bin fulan itu punya kebiasaan begini, oh memang dari dulu begitu. Oh dia itu memang begitu sifatnya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Sebagian orang itu memang punya kebiasaan begini. Jadi itu sudah nyampe. Ketika ada orangnya itu sudah nyampe. Wa kanat mu'atabatuhu sallallahu alaihi wasallam ta'ridon. Rasulullah itu kalau lagi marah, lagi marah, itu tidak langsung sebut nama juga, tapi dengan sindiran-sindiran. Satu contoh misalkan di sini, ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laisat fi kitabillahi ta'ala. Itu gimana orang-orang itu kok mensyaratkan syarat yang tidak ada di dalam kitabnya Allah. Waktu itu ada kejadian, ada orang memerdekakan budak. Itu kan mestinya yang jadi tuannya adalah yang memerdekakan. Cuma ada satu orang, kamu yang memerdekakan budak, saya yang jadi tuannya. Ini berarti orang tidak benar ini. Tapi Rasulullah tidak sebut nama. Tapi itu gimana itu orang-orang itu kok mensyaratkan sesuatu yang tidak ada di dalam kitab Allah. Wa nahwa dzalik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a insanan yaf'alu ma la yalik. Rasulullah itu ketika melihat orang melakukan hal-hal yang tidak pantas, ini bukan berarti hal yang haram ya, yang tidak pantas. Kalau hal yang haram langsung ditegur sama Rasulullah. Kalau hal yang haram. Tapi kalau sekiranya tidak pantas berarti masih boleh ya. Masih boleh tapi tidak pantas. Lam yada ahadan yubadiru ilal inkar alaihi hatta yatasabbata fi amrihi wa yu'allimul adab birifqin. Jadi Rasulullah itu ketika melihat ada orang melakukan hal-hal yang tidak pantas, itu Rasulullah tidak langsung memerintahkan orang lain untuk mengingkari, tapi harus klarifikasi. Harus benar-benar diteliti apakah memang benar-benar itu dia melakukan dengan sengaja atau tidak, atau memang karena desakan, atau mungkin karena dia khilaf, atau karena dia tidak tahu, bisa jadi. Jadi tidak langsung mengingkari. Dan memang begitu, caranya begitu. Kalau ngelihat apalagi tokoh-tokoh melakukan hal-hal yang sekiranya itu tidak pantas, ya coba telusuri dulu itu kronologinya itu gimana. Barangkali bisa jadi
Kalau sekarang di medsos kadang-kadang banyak video yang dipotong-potong begitu loh. Makanya kita orang awam kadang-kadang terprovokasi sehingga menjadi benci dengan salah seorang ulama gitu. Makanya jangan langsung ingkar dulu, tapi diteliti dulu, kalau memungkinkan klarifikasi kepada orang yang bersangkutan, itu jauh lebih bagus. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la ya'khudhu bil qarfi. Rasulullah itu tidak suka nuduh-nuduh orang. Kalau nuduh kan berarti dia dapat kabar langsung dipercaya. Itu namanya nuduh-nuduh, gampang nuduh-nuduh. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Wala yaqbalu qawla ahadin ala ahad. Dan Rasulullah tidak pernah menerima ucapan seseorang atas orang lain, tidak langsung diterima. Misalkan ada orang menyampaikan kabar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, fulan bin fulan itu melakukan ini dan ini, itu tidak langsung diterima. Jadi itu penyakitnya sebagian orang begitu. Ketika dengar kabar, oh itu fulan bin fulan itu kemarin begini, langsung diterima kadang-kadang begitu. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi karena dia itu tujuannya untuk mengadu domba, karena memang dia sifatnya memang tidak suka sama orang itu. Jadi kadang ada yang ucapan yang diada-adakan walaupun itu sebenarnya tidak ada. Kita jangan gampang-gampang nerima ucapannya orang. Jangan gampang nerima ucapannya orang. Kita belajar untuk mencontoh akhlaknya Rasulullah, tidak gampang menerima ucapan orang dan tidak gampang menuduh orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yaqulu la tuballighuni an ashabi illa khairan. Nah, ini akhlaknya Rasulullah sangat luar biasa. Rasulullah itu berpesan, jangan sampai menyampaikan kabar sahabat-sahabatku kepadaku kecuali kebaikan. Jadi kalau pengen ngomong tentang orang lain kepadaku, omongkan, sampaikan kepadaku yang baik-baik saja. Jangan sampai ngomongkan yang tidak baik. Jadi misalnya ada orang mau ngabarkan kepada saya, misalkan, kamu mau ngabarkan apa? Ngomongkan keburukan orang atau tidak? Kalau tidak usah. Kalau hal-hal yang baik silahkan, tidak apa-apa. Rasulullah begitu. Tidak pernah mau ada orang mengabarkan kepada beliau kecuali hal-hal yang baik. Apa kata Rasulullah? Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Karena aku suka menjadi orang yang hatinya itu bersih. Ya karena memang kadang-kadang ya walaupun itu orang berilmu, walaupun itu ustadz, walaupun itu kiai, kadang-kadang misalnya itu bisa hatinya kotor kalau termakan oleh berita-berita yang tidak benar. Misalnya, ustadz kemarin itu orang kok ngomongkan ustadz begini dan begini. Kalau ustadznya tidak sabar, kurang ajar itu orang. Kan begitu. Rasulullah tidak mau begitu. Saya itu pengen, kata Rasulullah, saya itu senang, saya punya hati yang bersih, yang tidak ada dengki, yang tidak ada iri, yang tidak ada permusuhan, yang tidak ada prasangka buruk kepada orang lain. Karena kadang-kadang itu prasangka buruk timbul karena kabar yang tidak baik itu. Dan Rasulullah tidak mau seperti itu. Salah satu akhlaknya Rasulullah, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada permusuhan kepada siapapun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ba'asa ahadan min ashabi fi ba'di amrihi qala basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Ini prinsip penting ini. Rasulullah itu ketika ngutus salah satu sahabat-sahabatnya untuk satu urusan tertentu, itu pesannya ini pesan yang penting, prinsip yang penting. Kalau ngajak orang itu basyiru wa la tunaffiru. Rangkul, jangan bikin orang itu lari gitu. Misalkan kalau kita misal ngajak orang untuk hadir ke sini, ya dengan bahasa yang lembut, yang halus. Jangan misal contoh begini. Pokoknya jangan bikin orang itu lari dari kita. Padahal tujuan kita adalah apa? Hal yang baik. Jangan sampai menjauh dan lari dari kita. Misal contoh begini.
Saya contohkan cara ngajak yang menjadikan orang itu lari. Kamu itu kan orang muslim ya? Iya. Kenapa memangnya kalau orang muslim? Orang muslim itu wajib untuk mencari ilmu. Kalau tidak mencari ilmu itu dosa. Kalau tidak mencari ilmu nanti masuk neraka. Baik tujuannya, ya. Tapi orang begitu itu apa ya? Menjadikan orang itu tambah tidak suka, tambah lari, dan dia tambah merasa anti dengan kebaikan. Maka kalau ngajak orang itu basyiru wala tunafiru, kasih rangkul, kasih kabar gembira, kasih kemudahan, dan jangan bikin orang itu lari. Satu contoh misalnya begini, contohnya begini. Ayo besok ikut saya ngaji gitu. Oh saya bukan lulusan pondok, tidak apa-apa, hadir aja tidak apa-apa. Setelah itu nanti setelah ngaji kita makan bareng, makan nasi pecel di warung. Nah, itu halus kan begitu gitu. Atau ikut jalan-jalan saya gitu. Nanti di sana nanti kita sharing-sharing, kita nambah ilmu pengetahuan dengan bahasa yang halus, yang sekiranya orang-orang itu tidak lari. Wa yassiru wala tu'assiru, permudahlah jangan dipersulit. Gitu loh. Permudah jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit begitu? Misal contoh. Oh, kalau saya ke sana saya tidak punya kendaraan. Permudah aja. Oh, gampang nanti saya jemput gitu. Misalnya begitu. Apa-apa kalau ngajak kebaikan itu prinsipnya rangkul, jangan bikin dia lari, permudah jangan persulit. Itu prinsipnya begitu. Jangan sampai misalnya baru pertama kali hadir majelis ilmu, majelis zikir, tapi kamu harus di depan, tidak boleh keluar, harus duduk di situ dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan bikin orang itu merasa berat, merasa lari. Misalnya dia itu memang belum terbiasa hadir di majelis misalkan. Terserah dia mau duduk di mana, yang penting dia itu hadir dulu. Nanti bertahap. Oh, kok enak ya hadir di majelis. Nanti dia akan maju-maju sendiri gitu. Paham? Gitu. Sama kayak prinsipnya orang makan itu. Misal dia tidak pernah makan sate. Paling awal-awal makannya 1 kali 2 kali gitu, 1 tusuk 2 tusuk. Tapi ini kok enak ya? Akhirnya jadi banyak, porsinya jauh lebih banyak. Itu prinsip ketika ngajak orang itu begitu. Jangan pakai bahasa yang sekiranya orang itu tambah lari. Kayak sebagian kelompok itu kan begitu. Oh, itu bid'ah, itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat ada di lari semua kalau begituan itu. Ya, misalnya tahlilan tidak pernah dicontohkan Nabi. Hal yang tidak dicontohkan Nabi itu bid'ah. Setiap yang bid'ah itu dolalah, tersesat. Setiap yang tersesat pasti masuk neraka. Itu model-model bukan basyiru wala tunafiru itu. Itu justru orang itu lari gitu. Ya bertahap. Satu contoh misalnya, saya pernah dengar cerita itu. Dulu Habib Umar itu pernah dakwah ke anak-anak muda yang main sepak bola. Itu kok kalau main sepak bola itu gimana sholatnya gitu. Tapi apa? Habib Umar itu dakwahnya lembut, santun, halus. Tidak langsung masuk ke stadion misalnya, ayo sekarang waktunya sholat, berhenti. Tidak begitu. Ternyata Habib Umar ini pakai kostum yang sama begitu, terus ikut main, menarik perhatian dulu. Oh ini kok baru gabung kok kayaknya akrab begitu. Akhirnya tertarik, akhirnya dikasih pelajaran sedikit demi sedikit, akhirnya tiba-tiba rajin ke masjid begitu loh. Itu prinsip basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'assiru. Permudah jangan dipersulit. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit? Makanya saya pernah bilang, silakan hadir walaupun sebulan sekali, walaupun 2 bulan sekali, walaupun 3 bulan sekali, tidak usah malu. Walaupun setahun sekali,
walaupun seumur hidup sekali. Yang penting nyambung sama orang-orang yang punya ilmu gitu. Tidak ada masalah, tidak saya larang, tidak saya usir. Mau bawa kitab, mau tidak bawa kitab, terserah, tidak ada masalah. Yang penting hadirnya saja itu sudah sangat bagus gitu. Basyiru wala tunafiru, yassiru wala tu'asiru. Ini pegang ini, prinsip penting ini. Jangan sampai justru kita ngajak kebaikan, orang itu justru anti kebaikan gara-gara cara kita yang keliru gitu. Misalnya ada orang pacaran misalnya di sekitar alun-alun, kita sebagai ustadzah gitu. Kamu kok di sini pacaran? Keluar, gitu, misalnya keluar. Apa kamu tidak takut masuk neraka? Gitu. Dia wala taqrabuz zina, padahal dia kan tidak paham dalil-dalil begituan kan tidak paham. Apa kamu tidak takut neraka? Ini yang pacaran lebih cerdas, yang lebih cerdas daripada ustazahnya. Apa kamu pernah ke neraka kok sampai nakut-nakutnya masuk neraka? Ini tidak bagus begitu kan? Tidak bagus. Caranya begini, diantaranya kalau pengen ngajak orang itu ambil hatinya dulu. Misalkan sering dikasih makanan, sering dikasih uang, orang itu akan tertarik, jatuh hati dengan kita. Nah, ketika sudah jatuh hati itu, nanti baru arahkan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti tambah lebih gampang untuk ngikuti. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiya ashabahu lam yusafihhum hatta yusallima alaihim. Ini adabnya ketika orang bertemu dengan orang lain. Rasulullah itu ketika bertemu dengan sahabatnya, beliau tidak langsung salaman sampai beliau salam terlebih dahulu kepada mereka. Jadi mana yang didahulukan? Salaman dulu apa salam dulu? Kalau apa rumus di sekolah apa di pondok itu kan 3S ya? Apa? 3 senyum, sapa, salam. Senyum, salam, sapa. Mestinya ditambah S yang berikutnya salaman. Mestinya begitu. Rasulullah itu ketika ketemu sahabatnya itu salaman dulu apa salam dulu? Salaman dulu apa salam dulu? Yang betul itu salam dulu, assalamualaikum, baru setelah itu salaman. Itu adabnya begitu, karena memang nanti di surga begitu. Itu penghormatan orang surga, di surga itu begitu. Jadi di sini di syarahnya disebutkan fayundabu taqdimus salam alal musafahah. Disunatkan untuk mendahulukan mengucapkan salam daripada salaman. Itu kadang-kadang kan orang kan tidak ada salamnya langsung salaman. Kalau bisa ya assalamualaikum dulu baru salaman. Itu praktekkan begituan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiya ahadan min ashabihi safahahu thumma akhadha bi yadihi fashabakahu thumma shadda qabdatahu 'alaiha. Rasulullah itu ketika ketemu sahabatnya, ya setelah salam kemudian beliau bersalaman. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza laqiyahu ahadun min ashabihi faqama ma'ahu wa lam yansharif hatta yakuna ar-rajulu huwa alladhi yansarifu anhu. Ini agak susah ini. Rasulullah itu ketika ketemu dengan sahabatnya, ketika sahabat-sahabatnya ini pengen berhenti duduk bersama Rasulullah, maka Rasulullah ngikuti. Pengen duduk bareng, Rasulullah ngikuti. Dan Rasulullah tidak akan berdiri terlebih dahulu sebelum ini sahabatnya ini pergi dulu. Sama seperti yang tamu kemarin itu ya. Tetap ditemani sampai tamunya pulang sendiri. Ini susah-susah gampang ini. Ketemu sahabatnya, misalnya ketemu sama fulan itu. Oh, gimana kabarnya? Kita duduk-duduk aja di sini. Padahal dia punya acara. Rasulullah tetap nemeni sampai dia benar-benar
sudah ya, ini kayaknya sudah malam, kita pulang aja. Itu Rasulullah baru pulang. Akhlak yang luar biasa. Kalau kita pikirkan Rasulullah orang yang paling sibuk gitu, tapi tetap ikuti selama hal itu adalah hal yang baik. Jadi Rasulullah itu tempat curhatnya sahabat-sahabat itu Rasulullah. Wa idza laqiyahu ahadun min ashabihi fatanawala yadahu nawalaha iyaha. Rasulullah itu ketika ketemu dengan sahabatnya, kemudian sahabatnya mengulurkan tangannya begini, Rasulullah juga mengulurkan tangannya. Kadang kan orang kan gengsi ya, kamu siapa gitu. Ini Rasulullah juga mengulurkan tangannya. Falam yanzi yadahu minhu hatta yakuna rajulu huwa alladhi yanzi'u yadahu minhu. Dan Rasulullah tidak melepas tangannya itu sampai dia ngelepas sendiri. Ini adabnya kalau salaman. Adabnya kalau salaman, terutama yang ngajak salaman itu orang yang ada di bawah kita. Jangan sampai kita ngelepas dulu. Perasaan itu loh. Paham? Jadi kalau diajak salaman sama orang, misalkan guru sama muridnya, asal sama-sama atau ya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan begitu. Kalau yang perempuan misalkan diajak salaman, oh iya gimana kabarnya? Tapi tidak lepas-lepas gitu. Tidak, anggap saja laki-laki sama laki-laki diajak salaman, itu kalau bisa jangan dilepaskan sebelum dia ngelepas sendiri. Itu adab yang sangat agung, yang sangat tinggi yang dicontohkan Rasulullah. Kita kan baru salaman begini langsung dilepas. Biarkan dulu, mungkin dia masih ngobrol. Kok lama ya dari dilepas-lepas? Tidak apa-apa, latihan sabar itu. Tidak pernah Rasulullah ngelepas sendiri sebelum dilepas sama orang lain. Dan ini juga tidak harus di atas dan di bawah, misalkan sama-sama sejajar. Siapa yang ngajak salaman dulu itu, biarkan dia ngelepas dulu. Paham? Yang ngajak salaman itu biar dia ngelepas dulu, baru kita lepas. Kalau udah lepas, ya tunggu aja. Tidak mungkin 1 jam. Barangkali belum kesempatan dulu. Barangkali masih kangen gitu. Sampai di kalau udah dilepas-lepas, ya agak ditekan gini. Biar dilepas. Nah, begitu. Rasulullah begitu. Wa idza laqiya ahadan min ashabi fatanawala udunahu ay liqallimahu sirran nawalahu iyaha thumma lam yanziha anhu hatta yakuna ar-rajul huwa alladhi yanzi'uha anhu ay la yunajji udunahu an famihi hatta yafrugha ar-rajulu min hadisihi. Ini juga adab yang penting terakhir. Masih banyak ini akhlak, tapi asik belajar begini. Jadi kalau ada sahabatnya itu seakan-akan ada petunjuk pengen berbisik dengan Rasulullah, langsung Rasulullah didekatkan itu telinganya. Rasulullah mungkin kasih kode. Kita kan paham kan? Bahasa 4 mata itu apa? Dengan kode apa? Saya tidak tahu. Atau mungkin kalau sekarang itu di japri gitu. Saya pengen bicara pribadi 4 mata gitu. Langsung Rasulullah mendekat. Didekatkan telinganya dan tidak akan ngelepas, tidak akan menjauhkan telinganya kalau benar-benar belum selesai. Sabarnya luar biasa Rasulullah itu. Misalkan ada kode dari sahabatnya, oh ini kayaknya pengen ngomong 4 mata dengan saya, langsung beliau yang mendekat, didekatkan telinganya ke mulutnya sahabatnya itu. Dan kalau masih belum ada tanda-tanda belum selesai, Rasulullah tidak langsung. Oh, kalau kita kan, kelamaan itu ngomong apa aja. Iya begitu. Iya. Tapi ketika majelis itu tidak boleh ngomong bisik-bisik, tidak boleh. Setidaknya ketika ada 3 orang kita tidak boleh ngomong bisik-bisik, tidak boleh. Takut terjadi prasangka buruk, tidak boleh. Ada 3 orang, terus ada 2 orang ngomong berbisik-bisik, ini tidak boleh. Khawatir yang 1 orang ini kenapa kok saya tidak boleh? Jangan-jangan saya yang diomongkan, padahal bukan dia yang diomongkan. Tidak boleh. Tapi dia. Itu pengalaman kayaknya. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Walaupun murni kebaikan yang diomongkan, tidak boleh.
Sekarang tuh gampang, nggak harus bisik-bisik, langsung pakai HP aja, tidak apa-apa. Itu lebih aman gitu. Nggak boleh kalau begitu, itu nggak boleh. Dan masih ada banyak akhlak-akhlak dia yang perlu untuk kita contoh. Setidaknya yang tadi itu, yang gampang karena kita sering salaman, ya. Yang ngajak salaman duluan, biar dia yang ngelepas ya. Biar dia ngelepas dengan lapang dada, kemudian kita lepaskan dengan ikhlas gitu. Arahnya itu hanya ahli tafsir yang bisa menafsiri itu. Di sini cuma ada satu ahli tafsir itu. Ada yang mau ditanyakan? Indah, sangat indah akhlaknya Rasulullah itu sangat indah. Ini coba kasih PR itu, kasih apa ya, ditulis di bukunya. Ini coba saya sekarang belajar yang ini satu poin ini. Oh sudah berapa hari? Oh ternyata lulus, kasih conteng gitu. Salaman itu, terutama salaman ini gampang karena hampir tiap hari gitu loh. Nah, coba gitu. Tapi ya jangan terlalu menyusahkan orang, tidak dilepas-lepas gitu. Kasih, apalagi itu sudah dipanggil anaknya nangis-nangis gitu, kasihan gitu. Ya kita sendiri yang coba gitu. Iya silakan. Misal ya, kadang kan kalau adik kelas kayak gitu, Ustaz, saling sesama perempuan itu baiknya apa sih? Gini aja, itu gini aja, apa tak kasih tangan gitu. Kan kalau kamu bukan ustaz ya jangan begini. Itu terlalu pede gitu. Kalau bagusnya gini aja, itu aja. Begini. Kalau sekiranya yang ngajak salaman itu kita punya husnudzon, dia pasti cium tangan, ya kasihkan aja ada apa. Nih. Kasihkan aja ada apa. Kalau sekiranya ya kita biasa aja. Kalau ditarik ya enggak apa-apa, silakan ditarik tapi jangan keras-kerasnya. Tapi kalau sekiranya pernah ngajak dia, ajari begitu enggak apa-apa. Tapi ajari cium tangan. Kalau emang kamu gurunya. Dan cium tangan itu jangan salah. Cium tangan itu tidak dianukan ke dahi, juga tidak dianukan ke pipi. Ajari juga anak-anaknya itu. Tapi ini ke hidung, bisa dihirup begini. Itu. Makanya jadi orang-orang penting atau orang tua, walaupun orang tua atau ustadz ustazah punya parfum. Habis masak bau bawang. Makanya saya itu sering kali walaupun kadang-kadang lupa enggak bawa parfum. Sering kali kalau mau salaman itu tak kasih parfum tangan saya. Bukan untuk apa? Biar orang yang cium itu seneng gitu loh. Nyenengkan orang itu pahala gitu, paham? Saya kasih parfum gini. Bukan sok-sokan, nyenengkan orang. Coba kalau kita tangannya ndak enak baunya, orang tuh tidak berkesan gitu lah. Kadang-kadang orang paham, oh ini kayaknya saya tahu kalau minyak seperti ini dipakai ustadz itu, karena dia paham. Harus punya parfum Mbak Eni. Ya karena kan guru, di pondok kan guru. Nah, termasuk yang ngajar-ngajar TPQ itu juga harus punya parfum. Jangan banyak sedikit aja. Jangan banyak. Itu salah satu adab untuk nyenengkan orang juga. Kalau ada santrinya yang salaman diginikan, diajari, kasih tahu, bukan begitu, di hidung. Tapi kadang santrinya keringetan Pak. Oh, biar. Kamu tuh tidak sabaran ya. Dapat kan, anggap saja itu membantu untuk mengusap keringatnya dia gitu. Gitu. Sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab.